Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Hafsa Febriana, NIM 11911223993, kelas 3B Pendidikan Geografi dari Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan UIN Suska Riau. Langkah selanjutnya, kita akan membahas materi Geomorfologi Indonesia yang berjudul Geomorfologi Regional Sumatera, yang mana terbagi menjadi 3. Yang pertama, Phoreas Island atau Kepulauan Busur Depan. Yang kedua, Phoreas Basins atau Cekungan Busur Depan. Yang ketiga, sejarah terbentuknya Bukit Barisan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas Phoreas Island atau Kepulauan Busur Depan. Phoreas Island atau Kepulauan Busur Depan. Ya, busur kepulauan merupakan salah satu tipe kepulauan yang biasanya terdiri dari rantai gunung api dengan susunan terbentuk busur dan sejajar serta dekat dengan batas antar dua lempeng tektonik yang saling bertubrukan. Sebagian besar busur kepulauan terbentuk sebagai satu lempeng samudra yang menujam ke lempeng lainnya dan memproduksi magma di bawah lempeng yang ditujunya. Meskipun begitu, ini hanya terjadi pada busur kepulauan yang merupakan bagian dari sabuk pegunungan yang biasanya disebut busur vulkanik. Di sisi lain, busur Helenik di area Mediterania yang terdiri dari sejumlah pulau seperti Kreta merupakan busur kepulauan, tetapi bukan busur vulkanik. Busur Aegean Selatan yang merupakan busur vulkanik berada sejajar dengan busur Helenik. Selanjutnya kita akan membahas Phoreas Basins atau Cekungan Busur Depan, yang mana busur Sunda terbentuk dari pertemuan antara lempeng Indo-Australia yang menunjang lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia menunjam Indonesia dengan kecepatan 6-7 cm per tahunnya. Letak penjaraman tersebut di bawah Jawa dan Sumatera. Arah subduksi di Jawa hampir tegak lurus dengan palung Jawa sebagai jalur subduksi sehingga disebut subduksi tegak. Pulau Sumatera sudah ada sebelum proses sumberdiksi sehingga disebut busur kontinen bukan kepulauan, yang mana dibuktikan oleh Hamilton tahun 1979 yang menemukan batuan granit berumur 240 juta tahun yang lalu atau zaman Trias, sedangkan zaman subduksi dimulai pada zaman Cretaceous atau 100 juta tahun yang lalu. Adapun kenampakan sistem subduksi yaitu yang pertama outer rise, yang kedua palung, yang ketiga punggung busur luar, yang keempat cekungan busur luar, yang kelima punggung busur dalam, dan yang terakhir cekungan busur dalam berkembang dengan sangat jelas melintang Pulau Jawa dan Sumatera. Adapun ciri-ciri tektonik di busur Sumatera antara lain yang pertama Bukit Barisan, yang kedua Sesar Sumatera, yang ketiga Cekungan Minyak, yang keempat Ngarai, yang kelima Pegunungan Vulkanik. Yang mana busur Sunda dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama busur Sunda Barat dan yang terakhir busur Sunda Timur. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan Geomorfologi Indonesia yang membahas tentang sejarah terbentuknya Bukit Barisan, yang mana pegunungan Bukit Barisan adalah jajaran gunung yang membentang dari ujung utara Aceh sampai ujung selatan Lampung di Pulau Sumatera, yang memiliki panjang lebih kurang 1650 km. Disebut Bukit Barisan barangkali karena jajaran pegunungan yang sambung menyambung, namanya sejajar Pulau Sumatera. Adapun bukit dan bukan gunung, karena dalam terminologi Melayu lama kedua nama ini sebenarnya identik. John Crawford dalam bukunya A Descriptive Dictionary of the Indian Island and Adjacent tahun 1856 menyebutkan bukit dalam bahasa Melayu sama artinya dengan gunung dalam bahasa Jawa. Kedua istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan nama tempat yang tinggi. Sejarah kejadian Bukit Barisan terbagi menjadi 6. Yang pertama, Mesozoikum bawah,
yang mana Bukit Barisan masih merupakan fordep dari orogene Malaya terisi dengan sedimen marin. Terjadi penyusupan batuan opiolit, larva basal atau ultral basal, sebagaimana dapat dijumpai di pegunungan Garba dan Gumai yang terletak di Sumatera Selatan. Yang kedua, kapur atas mengalami pengangkatan, yang mana terjadi intrusi batuan granit dalam batuan sedimen slate masa Mesozoikum. Pegunungan yang terbentuk ini sifatnya masih mampu dan dikenal sebagai protobarisan. Yang ketiga, Paleogen atau Oligomiosen, yang mana terjadi penurunan protobasin secara pelan-pelan. Astenolit yang terdiri dari materi magma dengan pemasaman sedang sehingga terperas menyebar ke arah sisi bagian luar. Di Sumatera Selatan, penurunan ini disertai dengan aktivitas vulkanisme yang menghasilkan batuan andesit tua. Yang keempat, Intrameosen, yang mana mengalami pengangkatan dua disertai intrusi batolit mendekati permukaan bumi membentuk vulkan-vulkan andesit tua. Pengangkatan massa ini bersifat vulkanis dengan asam dan sedang. Sebagai kompensasi dari pengangkatan ini terbentuk void dip dan back dip yang kemudian terisi sedimen. Intrusi magma asam menyebabkan keluarnya larva dasit yang dapat dijumpai di Bengkulu berupa tuff dasitis, atau dasit adalah andesit yang kaya dengan kuarsa. Butir-butirnya kasar, tidak seperti andesit yang berbutir halus. Reaksi gravitasional terhadap pengangkatan dua mengakibatkan puncak Giantiklin Bukit Barisan pecah-pecah menghasilkan sleng atau graben antara batang Angkola, batang Toru di Sumatera Utara. Materi sedimen di back dip di sekitar Palembang, Mengkani, Batakland mengalami pelipatan. Yang kelima, Neogen atau Pliocene, yang mana Bukit Barisan mengalami penurunan lagi secara pelan-pelan kemudian terisi dengan sedimen. Yang keenam atau yang terakhir, Pleistocene Bukit, yang mana barisan mengalami pengangkatan tiga, di mana seharusnya sudah tidak terjadi vulkanis, namun terjadi pengaktifan kembali vulkanisme. Gaya tarik ke dasar laut yang dalam di sebelah barat menyebabkan keretakan yang memungkinkan magma masuk menyusup lewat retakan tersebut. Akibatnya, Giantiklin patahan memanjang di sekitar Sleng membentuk lembah semangka yang bermula dari Teluk Semangka di tenggara sampai lembah Aceh di barat laut. Oke teman-teman yang melihat video ini, sampai di sini saja pembahasan kita mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Kurang atau lebihnya materi yang saya sampaikan, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.